Oke, jadi ini day ke-18 aku olahraga tiap hari. Nah, kenapa hari ini malam banget? Karena seharusnya sore, tapi habis itu nggak ngelakuin sampai sore. Terus akhirnya harus pergi keluar dan sekarang baru pulang. Jadi udah, sekarang kita udah balik rumah, kita langsung gas olahraga. Kita ambil pertama kaos kaki dulu ya. Oke, kita udah siapin. Sekarang kita langsung mulai. Sembari kita start buat workoutnya ya. Kita hitungnya indoor run aja. Wah enggak deh, hari ini kita coba ini deh. Cobain indoor walk. Siapa tahu dia lebih akurat GPS-nya.
Oke. Kemudian kita langsung set kecepatannya ke 2,7 ya, atau 5 dulu deh. Terus nanti incline-nya full 15 derajat. Sudah, kita lanjut membaca buku ya. Kemarin tuh nyampe mana ya? Nah ini wani tidak identik dengan nekat. Wani mangku angeping ati, kencenging pikir, boboting kekuatane. Nekat kehendelem, meluihi kekuatan. Beliau diilhami oleh sebuah tembang dolanan, pring pada pring. Arti dan makna tembang dolanan tersebut rasanya pas sekali, cocok, singkat tapi jelas, merangkum keseluruhan. Mengapa beliau memilih pring, memilih bambu? Serumpun bambu berderak di tiup bayu. Batang-batang bambu selalu beruas. Ruangnya pasti tak sama, namun tetap tumbuh terus, lurus. Hikmah ruas bambu yang tak sama. Ungkapan buat manusia. Sekalipun rezeki tak menentu, namun dalam cinta tetap bersatu. Sebatang bambu dengan ruas dan buku, tiada terikat pada situasi dan kondisi. Ditancapkan di tanah apapun, pasti tumbuh. Mati tak hendak, layu pun segan. Bambu mengajarkan filsafat hidup. Hidup tak boleh ditakuti. Hidup tak boleh disombongi. Marilah kita jalan. Bambu tetap tumbuh terus lurus. Aksen dalam sajak simfoni alam. Bambu yang baik adalah lurus, jejak, jenang. Bambu yang bengkok-bengkok, jelek, tak dapat digunakan baik jadi alat maupun perkakas. Atau perabot, buang, lurus, jenang, jejek. Tidak miring ke kiri atau ke kanan. Lurus, jenang, jejek. Berarti tegak lurus, mengandung arti seimbang, selaras, serasi. Dimanapun dengan siapapun, dalam keadaan apapun, kapanpun selalu jujur. Yang jujur itu survive, yang jujur itu unggul. Beliau mengenakan kain batik bermotif parang, bukan parang rusa, marang rusak. Kain beliau bermotif parang jejak, marang jejak. Bambu selalu tumbuh dan memperbanyak diri, berganda. Rebung selalu tumbuh, yang kelak jadi batang bambu pula. Joko Pring yang selalu mendendangkan tembang dolanan pring pada pring.
bukan secara kebetulan. Ada suatu mission, pesan yang beliau sampaikan. Pring pada pring, huruf pada huruf, eling pada eling. Eling kalau kita sesama manusia, saling berbagi rasa, melepaskan rasa egois, memupuk rasa kesatuan, sense of belonging. Bagi yang kaya, eling punya rasa asri, memberi kepada yang miskin. Bagi yang pandai, eling punya asasi, mengajar yang bodoh. Bagi yang kuat, eling punya tekad asih, membela melindungi yang lemah. Eling dalam keadaan senang maupun susah. Eling dalam keadaan jaya maupun jatuh. Eling dalam keadaan sukses maupun gagal. Eling kalau semua yang ada di dunia ini tidak abadi. Eling kalau ada Tuhan yang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Eling kalau punya keturunan yang akan meneruskan silsilahnya. Eling kalau apa yang disebar akan dituai, sehingga dapat mencegah perbuatan-perbuatan jahatnya. Eling kalau ibu adalah wakil Allah di dunia. Dengan tembang pring pada pring, Dr. S.R.M.P. Susrokartono menghimbau agar ajaran-ajaran beliau disebarluaskan. Ibarat sebagai bambu, pring, berkembang jadi rumpun, dan rumpun berkembang jadi perkebunan. Beliau, Joko Pring, hanya satu bambu, sebatang bambu, yang menghendaki berganda, yang intinya, berkembanglah terus, berganda terus, jadilah lebih besar dari kami. Dengan filsafat Joko Pring, beliau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus dapat hidup atau survive dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Perjalanan Joko Pring, Joko Deling, Joko yang kedel lan eling, merupakan perjalanan muhibah, memperkenalkan suku Jawa kepada suku-suku lainnya yang tersebut luas mendiami kepulauan Indonesia ini. Beliau mulai dari Sumatera Utara. Sayang pulau-pulau lainnya belum sempat beliau kunjungan. Pring pada pring, eling pada eling. Eling antara suku-suku yang tersebar di Nusantara sebenarnya adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Beliau tidak ingin sejarah berulang, diadu domba oleh penjajah Belanda antara suku satu dengan suku lainnya. Beliau merasa perlu memperkenalkan suku Jawa dan Wong Jawa kepada suku-suku lainnya. Wong Jawa yang lebih dulu maju dalam zaman saudaranya suku lainnya yang masih terbelakang. Wong Jawa mengulurkan tangan dengan tekad asih, mengajak untuk menuju kemajuan. Pring pada pring, eling pada eling, yen tunggal bangsa. Ingkang dados kulanipun lampah, kula inggih namu punika. Jawi bares, Jawi deles, Jawi sejati. Kula demi ang lampahi kemawon, yen kepareng wonten buktinipun. Mugi dumawaha, dumununga wonten ing basa kula. Yen wonten kehormatan bangsa kita ingkang gadahat. Yen wonten kaluhuran inggi bangsa kula ingkang dados pemandenganipun bangsa sanes. Kula namun terima dados kaula demi ngalampahi. Punika teges maksudipun lampah kula.
hormat dan cinta pada bangsa lain, tapi hormat dan juga pada bangsa sendiri. Mboten kenging nyuda reginipun salira, utawi nyuda reginipun bangsanipun. Dr. SNMP Sosrokartono adalah seorang yang punya harga diri dan menghimbau bangsanya untuk punya harga diri. Rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri. Pada waktu itu, beliau telah menyatakan tentang karakter dan nation building. Kita harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini. Apa yang mesti ditakuti terhadap bangsa-bangsa lain itu? Nyebar wiji sederakan lain wiji utamining kejawen ing mance negari. Dr. SNMP Sosrokartono sekalipun dapat didikan barat, fasih berbahasa asing, 26 bahasa asing. Namun beliau tetap orang Indonesia, wong Jawa, yang senantiasa menjunjung tinggi adat istiadat dan meluhurkan kebudayaan warisan nenek moyang. Beliau mencintai bangsanya. Beliau telah menganjurkan swadesi. Dengan politik ekonomi beliau menentang pemerintah dan penjajah Belanda. Dr. SNMP Sosrokartono menghargai, mencintai dan menggunakan hasil buatan bangsanya, rakyat Indonesia, yakini baju takwa lurik, kain jarik telunan, kula sawah dateng para sultan inggih ajak nggangge rasukan takwa lurik, mawi sinjang tenunan buatan isin ngaluhuraken pusaka lan wasiat warisan Jawi. Malah punika mewahi pangaos Karatu Putri Langkat ngantos karsa yang nyasakaken dateng kula mirangka tanda pangeget enyet dipun damelaken piyambak sampun mundut contonipun takwa kula semanten jayanipun rasukan takwa mila tiang gesang punika boten kenging ngina pusaka wasiatipun piyambak. Beliau beragama Islam namun tetap wong Jawa ingkang tansah kula mantepi agama kulalan kajawen kula. Inggih bab kalih punika ingkang kula luharaken. Dengan memperkenalkan orang wong Jawa, dengan meluhurkan bangsa Indonesia, beliau telah menyebar benih budi Jawi agar bangsa-bangsa lain menaruh hormat kepada bangsa Indonesia. Hai Yukio. Hai. Bangsa Indonesia akan mendapat simpati dan sambutan selamat datang manakala bangsa Indonesia masuk negara asing dan memudahkan bangsa Indonesia
untuk mencari nafkah penghidupan di negara-negara asing. Gamilaken margining bangsa ngupaya papan panggesangan. Untuk lengkapnya sebagai berikut. Angluharaken bangsa kita tegesipun anyebar wini budi jawi. Gambilaken margining bangsa ngupaya papan panggesangan. Dunia internasional penuh disesatkan penjajah Belanda tentang orang-orang Indonesia. Pemerintah penjajah Belanda mengatakan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bodoh. Bangsa Indonesia sebagian besar masih biadab. Bangsa Indonesia adalah bangsa kuli yang paling lemah di muka bumi ini. Dr. SRMP Sosrokartono sekaligus mendobrak propaganda pemerintah penjajah Belanda. Di Eropa, nama Dr. SRMP Sosrokartono pernah menggemparkan negeri Belanda, Perancis, Austria, dan negara-negara lainnya. Bahkan bahwa sampai ke Amerika. Beliau ahli bahasa yang termasyhur dan wartawan perang. Di Indonesia, Joko Pring sempat menggegerkan pemerintah penjajah Belanda. Beliau ikut terjun dalam kancah politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama-sama dengan tokoh-tokoh politik Indonesia lainnya. Dr. Cipto, Dr. Setiabudi Dewes Dekker, Ir Anwari, Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantoro. Beliau seorang nasionalis yang tidak mau bekerjasama dengan penjajah Belanda dan fasis Jepang. Setiap bentuk penjajahan selalu ditentangnya. Nama dan amal Dr. SRMP Sosrokartono terukir dalam hati rakyat Indonesia. Penyembuhan untuk berbagai penyakit cukup dengan air putih saja. Beliau pernah berkata, "Ngawula dateng kawulaning Gusti lan memayu ayuning urip. Age alit sami sambat lan tangisipun dateng ulun memelas pangrentahaken ulun lan manah aurat sangat auratipun dipun sambati tiang kata langkung aurat malih yen sambatipun dipun lebetaken rasa lan batos." Beliau ingin menyaksikan dan merasakan penderitaan bangsanya. Medal malih luhing manah kemutan para sesami ingkan sawek ginanjar nandang susah lan sangsara. Mboten koluneda, mboten koku ngombe, kemutan tiang sakit, tiang keluwen samanten cacahipun. Tuwuh gagasan
ulah ingkang mekaten. Dah. Capek. Oh. Wah, kram. Pace 7 ya. Oke, jadi ini hari ke-18, aku olahraga tiap hari. Buat hari ini, mestinya olahraganya lebih pagi, lebih sore lah ya. Sekitar jam 5. Cuman sekarang malah baru olahraga jam 10. Kenapa? Karena tadi pas sore nunda-nunda, terus ternyata pas sorenya perlu pergi keluar. Jadi kan nggak bisa olahraga. Baru tadi pulang, jam 10, akhirnya oke, langsung lanjut olahraga dan langsung mulai live. Kayaknya walaupun udah aku katain kemarin, udah aku reminder ke diri sendiri juga kemarin bahwa untuk mulai itu mulai aja, nggak usah beneran mikir sampai lanjut berapa menit pun gitu kan.
tapi masih di dalam alam bawah sadar, itu tetap kayak tiap kali mau mulai sesuatu mikirnya harus ngelakuin full gitu. Jadi besok lebih diingat-ingat lagi, lebih ditekankan lagi kalau yang penting mulai dulu aja pas jamnya. Berarti misalkan kayak jam 4 mestinya olahraga, oke mulai dulu aja, mau ada apapun ya, kecuali urgent banget ya, mulai aja, yang penting mulai live. Dan kalau misalkan semenit doang habis itu mau berhenti nggak apa-apa, itu secara habit. Tapi tadi udah mulai langsung jalan, sekarang kurang lebih olahraganya 25 menit, tapi udahan karena udah capek secara mentalnya buat nge-push lagi. Dan tadi kakinya agak kram dikit karena tadi nyobain lari pace 7, jadi kayak perlu pemanasan atau nggak tahu dah, mungkin kurang minum gimana. Secara fisik tadi jalan mundurnya mulai 2,5 km per jam, terus naik sampai kecepatan 2,7 dengan incline 15 incline ya. Terus ya kurang lebih konsisten segitulah. Jadi bisa dilihat batas aerobiknya udah lumayan meningkat dari dulu yang cuma 2, sekarang udah 2,7. Itu udah masih aerobik ya. Oke, jadi intinya besok lebih tekankan lagi, kalau misalkan ada notifikasi atau trigger buat mulai, langsung mulai aja. Dan kita ingatkan bahwa kalau mulai, yang penting mulai dulu aja, nggak usah mikirin belakangnya, itu mah nanti aja gitu. Oke, tadi aerobiknya selama kurang lebih 15 menit lah ya. Bye bye, see you di day ke-19.